Assalamualaikum, sedulur pacitanku dimanapun berada. Siapa di sini yang belum tahu kejaksaan? Kebangetan nih kalau belum tahu. Tapi tenang, dalam episode kali ini, pacitanku berkesempatan untuk mewawancarai langsung Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan. Beliau adalah Bapak Nur Adi. Dalam wawancara kali ini, beliau belak-belakan menjelaskan apa itu kejaksaan, fungsi, dan bagaimana Kejaksaan Negeri Pacitan bertugas, termasuk program apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk membantu masyarakat Pacitan menjadi lebih melek hukum. Ada Halo Jaksa, Jaksa Masuk Sekolah, ada Jaksa Masuk Desa, dan lain-lain. Jadi, langsung saja, yuk kita simak videonya. Pola tugas terkait dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan jaksa ya. Jadi seperti sebenarnya masyarakat harus paham dan mengerti bahwa institusi Kejaksaan Republik Indonesia ini sebenarnya sudah ada dan berdiri ya, itu pada tahun 1960. Jadi dulu kita bergabung dengan institusi pengadilan. Jadi antara pengadilan negeri dan kejaksaan negeri itu di daerah itu menjadi satu atap. Tapi kemudian dengan adanya undang-undang kejaksaan dan kemudian dipisahkan menjadi sebagai institusi aparat penegak hukum yang berdiri sendiri di bawah naungan Kejaksaan Agung dari tingkat pusat Kejaksaan Agung Indonesia, kemudian tingkat provinsi itu Kejaksaan Tinggi, dan di tingkat kabupaten kota kemudian kita dinamakan Kejaksaan Negeri, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Pacitan. Terkait dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan institusi kejaksaan itu, di dalam institusi kita ini ada kewenangan yang disebut dengan kewenangan jaksa sebagai penyelidik, sebagai penyidik, dan sebagai penuntut umum. Sebagaimana amanat Undang-Undang Kejaksaan sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan kita ini selain melakukan tindakan penuntutan sebagai penuntut umum, adalah fungsi utama kita sebagai penuntutan, sebagai penuntut umum juga hukum administratif dan subsidium ini tetap satu. Namun kita juga di dalam undang-undang kejaksaan tersebut dan juga masih mempunyai cantolan istilahnya atau dasar dari KUHP yang nomor 8 tahun 81 peralihan itu menyebutkan bahwa kita diberi kewenangan juga melaksanakan tugas-tugas lain selain tugas fungsi penuntutan yang tidak diatur dalam undang-undang, dan juga termaktub juga di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun tugas selain penyidikan dan penuntutan tadi juga ada tugas-tugas lain, diantaranya di bidang perdata dan tata usaha negara yang disingkat dengan Datun. Maka saya jelaskan satu persatu bahwa alur mekanisme di dalam tugas pokok fungsi dan kewenangan itu di bidang penyelidikan. Di bidang penyelidikan itu kita ada bidang atau seksi, yaitu seksi intelijen, di mana bidang atau seksi intelijen ini dipimpin ya oleh seorang kepala seksi, membawahi anak buahnya, kepala subseksi dan staf pada bidang atau seksi intelijen. Kalau di Kabupaten Pacitan, Pak Nur Santio Erminanda ini sebagai kepala seksi intelijen dari Kejaksaan Negeri Pacitan. Terkait dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan di bidang penyelidikan itu, bidang seksi intelijen itu mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan
pengumpulan bahan keterangan atau pool paket, pool data atau pengumpulan data dengan menginventarisasi data-data atau keterangan itu dari badan pengumpul. Badan pengumpul itu bisa masyarakat, informasi yang diterima oleh masyarakat bisa berupa pengaduan yang disampaikan kepada kita melalui surat atau melalui berkas dokumen langsung diberikan kepada kita, atau juga kita juga bisa melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan itu dengan melakukan survei di lapangan dengan mencari informasi. Itu yang disebut dengan pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan data. Nah, dari laporan pengaduan atau informasi yang diterima dari masyarakat tersebut, intinya substansinya adalah mengenai adanya dugaan adanya penyimpangan terkait sesuai dengan kewenangan kita bahwa fungsi penyelidikan dan penyidikan yang kita punya adalah untuk perkara-perkara tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. Namun pada kenyataan realita di lapangan yang lebih banyak adalah biasanya kita menerima aduan atau informasi terkait adanya dugaan, ya, kalau dalam proses penyelidikan kita masih bicara dugaan, berarti indikasi masih dugaan yang perlu didalami lagi di dalam tahap penyelidikan. Itu biasanya menyangkut penyimpangan keuangan yang berbasis uang negara yang akan timbul nanti diindikasikan akan kerugian keuangan. Sebelum kita melakukan tindakan penyelidikan itu, kita bisa melakukan yang namanya pengumpulan dengan bentuk kegiatan dengan perintah tugas. Jadi pengumpulan paket itu tidak harus ke lead dulu, tapi kita bisa mengumpulkan bahan keterangan itu dengan saya menerbitkan surat perintah penugasan untuk melakukan pengumpulan paket. Jadi sebelum tahap penyelidikan. Nah, nanti dari hasil pengumpulan bahan informasi, data, keterangan itulah kita olah. Kalau sepanjang analisa dari laporan hasil pelaksana tugas itu memang cukup untuk kita tingkatkan ke penyidikan karena memang ada indikasi kuat, maka kita kemudian lakukan kegiatan penyelidikan. Di situ kita akan melakukan pengolahan data lagi tersebut dengan melakukan penggalian informasi lagi, pengumpulan bahan keterangan, permintaan keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan. Ketika dari hasil kegiatan penyelidikan itu kemudian kita mendapatkan bukti permulaan yang cukup, maka kita bisa melakukan kegiatan yang lebih dalam lagi dalam bentuk kegiatan penyidikan. Jadi alurnya kita melakukan pengumpulan bahan keterangan dengan perintah tugas, penyelidikan, kemudian penyidikan. Untuk penanganan perkara tindak pidana umum, ya, maka penyelidikan dan penyidikannya adalah oleh penyidik di luar kita, yaitu penyidik polisi atau penyidik PPNS yang ada di kabupaten kita, kedua, Pak, ya? Penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik kepolisian Republik Indonesia untuk perkara tindak pidana umum, ya. Nah, perkara tindak pidana umum ini bisa mengacu berpedoman dari perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal KUHP, tapi juga bisa mengacu di dalam pasal-pasal atau undang-undang yang tidak diatur di dalam KUHP atau di luar KUHP. Contohnya undang-undang narkotika, undang-undang perikanan, undang-undang migas, undang-undang hutan, itu di luar konteks KUHP. Kalau KUHP yang bersifat umum, kalau pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang khusus ini artinya bersifat khusus, lex spesialis, ya. Nah, kita menerima hasil penyidikan dari perkara-perkara tindak pidana umum dari penyidik kepolisian, itu alurnya sama, cuma berbeda siapa yang melakukan tindakan penyidikan. Penyidik polisi mengirimkan menangani penyidikan perkara tindak pidana umum, misalnya ada kejadian penganiayaan, misalnya pemukulan, ya.
di suatu lokasi, situ lokusnya di mana, kemudian dilaporkanlah ada tindakan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana ke kepolisian, bisa ke Polres, bisa ke Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Kemudian akan dibuatkan laporan polisi namanya oleh mereka. Laporan polisi itu kemudian akan diolah ya dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian dalam 1 kali 24 jam ini harus ambil sikap ini berdasarkan laporan tersebut. Istilahnya penyelidik dari kepolisian harus mengambil sikap apakah menindaklanjutinya dengan bentuk surat perintah penyidikan atau tidak. Bila tidak memenuhi syarat bahwa laporan ini ternyata bersifat sumir atau masih belum ada cukup alat bukti, maka harus ditutup oleh penyidik polisi ya. Tapi kalau tidak, maka harus dibuatkan surat perintah penyidikan oleh penyidik polisi. Dan setelah terbitnya surat perintah penyidikan ini oleh penyidik polisi, dalam waktu paling lambat 7 hari harus dibuatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik polisi. Dalam waktu sejak surat perintah penyidikan diterbitkan dan harus diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari SPDP ini harus dikirimkan kepada kita, kepada kejaksaan sebagai tim penuntut umum yang mengikuti perkembangan penyidikan dari penyidik polisi yang menangani perkara tadi. Ya, kalau kita tadi tidak dari lead, kita menerbitkan sprintum dari pelaksana tugas, kemudian dinaikkan dari sprint lead, kemudian dari sprint dik, kita sendiri tidak melibatkan yang lain karena kita memiliki koordinasi itu, kemudian kita melimpahkan berkas. Ini beda ya dari Bapak Tidak Belum, kita hanya menerima hasil penyidikan berupa berkas perkara dari kepolisian, juga dari PPNS yang ada, misalnya PPNS Dinas Kehutanan, PPNS Perikanan ya. Jadi kita hanya menerima matangnya saja istilah, menerima matang berupa berkas perkara hasil penyidikan. Tapi dengan syarat tadi, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke kita penuntut umum, di mana nanti tim penuntut umum akan saya tunjuk. Misalnya ada SPDP tadi, surat pemberitahuan dimulai penyidikan masuk, maka kita akan memberikan tim jasa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tadi dengan namanya istilah kodenya adalah P16. Ya. Kemudian dari SPDP ini penyidik dalam waktu paling lama 14 hari harus segera menyerahkan. Sebenarnya menurut ketentuan KUHP ya, menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan. Nah, untuk kemudian kita teliti ini berkas hasil penyidikan dari penyidik polisi. Kita teliti apakah cukup memenuhi unsur dari alat bukti yang ada, perbuatan material formilnya ada tidak yang menjurus pada ya, kita teliti. Kalau kita nyatakan bahwa ini masih ada kekurangan dalam hal pembuktian atau belum cukup alat buktinya yang harus ditambah, tapi maka kita akan berikan petunjuk pada polisi ya, kita berikan P18, P19. Namun apabila ternyata memang sudah cukup, ya kita nyatakan lengkap, diterima lengkap, kemudian kita ya tadi prosesnya kembali seperti kita. Berarti artinya kita sudah harus diserahkan tersangkanya kepada kita dan barang bukti yang ada itu dinaikkan di dalam tahap penuntutan. Jadi dalam awal itu sama seperti dari kita dari pendidikan, meskipun satu atap, kalau hasil pendidikan kita itu harus menyerahkan juga kepada kita sangat dan yang nanti kita membuat formulasinya, dakwaan dan segala macam itu apa kita limpahkan dan pengadilan sama proses seperti tadi. Cuma bedanya kalau perkara tidak pidana umum kita menerima hasil penyidikan berupa berkas perkara dari instansi lain, APH yang lain, bisa polisi, bisa PPNS. Khusus tipikor kita memiliki kewenangan sendiri mulai dari pelaksanaan tugas, pengumpulan paket, dan keterangan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai nanti kita membuat eksekusi kalau misalnya inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, kalau tidak ya kita sampai itu alurnya seperti itu.